Mulai aja ya. Biar cepat lah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Kemarin Pak Dera ngasih mandat untuk menyampaikan informasi yang akan disampaikan nanti oleh Bu Eka terkait dengan judulnya Creative Time. Nanti lebih jelasnya akan di-share oleh Bu Eka. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait tadi ada amanah dari Pak saran ya terkait dengan ini AC ya. Jadi AC sekarang tadi juga Pak Rudi mungkin sudah menyampaikan ya, di ruang guru, di ruang waka, di ruang manapun semua udah disetting. Setiap dinyalakan di sini 7 jam nih. Jadi kalau dinyalakan otomatis matinya 7 jam. Misalnya nyalainnya jam 7, otomatis nanti mati jam 2 siang. Kalau jam 2 siang masih butuh, misalnya dinyalain lagi, jangan lupa matiin lagi. Itu aja sih amanahnya tadi. Jadi jangan sampai lupa untuk mematikan lagi AC. Itu. Nah, ini Pak Awa bade langsung Pak Awa diduigeun. Mangga. Speaker saya tuh nyala kenapa? Nah, sok Pak. Ya Pak, silakan. Ya Allah, Bu Pani mobil. Bu Pani di mobil, jangan lupa oleh-oleh. Pak Awal, ayo Pak Awal, ada yang disampaikan? Cek. Wah ini nggak masuk suaranya. Cek, kok nggak masuk? Tapi tadi udah. Iya tadi. Cek, tes 1 2. Cek. Ah, ini ada nih. Oke Pak Awal, badai langsung ke Pak Awal, maka didudukin. Nah, jadi saya kamera tong catat teuing heureun ketinggalan kamera jauh ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sadayana pusing kuring dipika hormat. Bade nyungkeun tulung sareng nyungkeun bantosanana perkawis AC, ruangan guru, ruangan multimedia sareng ruangan waka. Kalaresan ruangan waka sareng multimedia sim kuring penanggung jawab atau anak atanapi yang biasa disebut dengan PIC. Tah kumargi Parudi penanggung waler ruangan guru taya, maka sadayana ku abdi ditanggung waler. Nah, ku aya siga kitu panginten tadi aya komplainan masalah AC, hoyong siri tulung lah istilahna mah, hoyong siri tulung nyungkeun bantosanana sadayana upami memang ayeuna reng-rengan rencangan nyaah ka sim kuring nganggap keneh sim kuring rencangan rekan-rekan nu aya di dinya gitu nya nyungkeun bantosanana perkawis masalah AC. Kita ayeuna AC paratos di timer hitungan waktuna entong diganggu udah. Teras upami misalkeun aya saha wae anu uihna terakhir hoyong peka terhadap ruangan-ruangan eta minimal ditoongan heula gitulah bade ada uih teh pilih aya anu harurung hoyong nyungkeun di pangpadumankeun itu kanggo kanyamanan urang sadayana sareng kanggo katertiban urang sadayananya. Kumargi engke pami aya naon-naon eta sareng AC harurung wae engke anu ditegorna sim kuring gitu, janten engke sim kuring anu dukdekna gitu nya sareng pihak anu di yayasan gitu tah. Ku kitu ku kieuna nyungkeun janten perhatosan nyungkeun hapunten bilih
aya kalepatan dina penyampaian. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dinin, ada yang mau disampaikan dulu sebelum nanti ke Bu Eka? Menyimak aja dulu Pak. Siap. Peci baru Pak. Asli. Oke, selanjutnya akan dijelasin oleh Bu Eka terkait dengan creative time. Mana Bu Eka? Ini lewat PDF atau Itu yang kita ini Pak, yang ada Ini ya? di WA itu. ini ya? Ya. Ini dulu kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di situ aja. Ini aja lah ya. Boleh nih. Biar Bu. Langsung aja Bu Eka. Itu itu Ayo kan, ini gimana dia? Nah, itu ada. Oh ini harus matiin dong. Tunggu dulu. Beda lagi makan. Tunggu dulu. Sok Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh ada. Oh, bentar. Bentar Bu. Ini kita gimana ya matiin ya? Perlahan bentar. Jadi mana Bu? Nah, sok Bu. Nih, oh di sini. Gak usah berdiri, ininya. Ya, tadi. Nah, ini. Jadi itu tentang kreatif konten. Awalnya gini Bapak tuh intinya pengennya di Bentar, akhir. ini belum kelihatan sama teman-teman. Oh belum share. Share screen belum. Pengennya tuh di akhir semester itu atau sebelum PAS. Jadi ada semacam laporan sederhana ke orang tua. Intinya memberikan kabar bahagia ke orang tua bahwa anak tuh punya perubahan positif setelah karantina. Nah, itu setelah Bapak pikirkan, akhirnya muncullah ide untuk membuat konten. Sebenarnya boleh pakai aplikasi apapun ya, tapi akhirnya sepertinya bagus kalau pakai TikTok aja kata Bapak gitu. Nah, jadi membuat konten teknisnya begini. Kalau kata Bapak sih kemarin tuh katanya jam hari Kamis Jumat ya? Ya. Hari Jumat Hari setelah Jumat, Jumatan. setelah Jumatan. Jadi hari Jumat setelah Jumatan mungkin jam 1 atau setengah 2 anak diajak lagi ke kelas, duduk setiap kelas, kemudian didampingi oleh wali kelas dan ditemani satu guru yang bukan wali kelas. Jadi setiap kelas ada 2 guru. Nah, tapi nanti ngapain? Nah, 2 guru itu, yang pertama memberikan form 1 ini kepada siswa. Jadi maksudnya tuh nanti siswa berarti dari sebelum ke sini di asrama diminta untuk membawa buku dan pensil atau alat tulis. Jadi siswa menulis sendiri di alat tulisnya. Yang pertama tulis nama dan kelas, kemudian kesan atau perubahan positif yang mereka alami selama karantina di sini. Gitu. Jadi diberi waktu saya setengah jam, mereka mikir gitu nulis apa, terus harapan ke depannya untuk mereka pribadi seperti apa, ditulis gitu ya di bukunya. Nah terus kata bapak jangan sobek-sobekan lah, takut banyak sampah dan tercecer. Nah jadi setelah itu dikumpulkan bukunya, terus difoto kata bapak teh sama wali kelas dan gurunya itu foto cenanya di HP-nya teh. Kalau ibu bapak ada saran yang lain yang lebih memungkinkan boleh ya. Terus udah gitu setelah difoto, nanti fotonya dikirim ke Google Drive yang linknya sudah di-share juga di WA di grup. Ada link Google Drive di bawahnya. Nah itu simpan di folder itu, nanti ada per kelas dimasukkan ke situ. Oh belum bikinnya, nanti foldernya per kelas. Nah di sini nanti ada A, B, C, D gitu lah ya, sampai kelas 9. Terus simpan fotonya di situ sambil diperiksa, dibaca sepintas. Katanya kalau yang mirip dijadikan satu kelompok. Jadi di kelas itu nanti misalnya ada 5 kelompok, 6 kelompok gitu ya. Jadi membuat kontennya per kelompok yang isinya mirip-mirip
Nah, jadi kontennya itu isinya adalah perubahan positif yang dialami dan harapan kedepannya mau seperti apa. Kata bapaknya nggak usah rumit-rumit sampai lama, semenit, 30 detik juga nggak apa-apa. Yang penting isinya kontennya bagus gitu. Seperti itu. Ini form yang pertama, form yang kedua kayaknya. Nah ini, jadi nanti skenario-nya setelah difoto atau di fotonya mah, setelah difoto, nanti apa misalnya kalau nggak difoto dulu dibaca dulu, kelompokin dulu. Nah nanti anak-anak kumpul lagi per kelompok di hari itu langsung, kemudian nulis form yang kedua. Dia kelas berapa, anggota kelompok nomor berapa, kelompok nomor berapa, anggotanya siapa aja. Terus kira-kira mau bikin judul atau temanya apa gitu. Terserah mereka, jadi anak aja yang berkreasi, kita hanya mendampingi. Nah terus skenario-nya mereka buatin mau seperti apa misalnya. Misalnya yang pertama si A itu jadi suka beres-beres asrama, misalnya A saya di rumahnya males. Buat skenario-nya begitu, tempatnya di mana misal. Kemudian yang B asalnya suka baca buku, sekarang mah jadi suka baca Quran atau misalnya gimana gitu. Itu contoh. Kita kan nggak tahu anak nanti nulis apa gitu ya, sesuai dengan pesan dan juga harapan. Nanti kalau ini udah beres, nah setelah ini selesai yang per kelompok, baru nanti kata bapaknya nanti kita buat jadwal, katanya bisa hari Selasa pagi dari jam berapa sampai jam berapa kelas 7 AB. Nah itu waktu untuk membuat kontennya bisa. Nanti didampingi oleh dua guru itu, dibebaskan nggak belajar. Jadi nggak bareng gitu. Tapi itu mah nanti aja sudah kita konsepkan lagi, yang sekarang kumpulin ini dulu aja. Gitu. Terus form yang terakhir ada satu lagi di WA. Nah yang ini, kalau yang ini, jadi boleh ditanyakan ke siswa secara individu. Kalau misalnya ada siswa yang ibu aku pengen berkelompok dan pengen bikin konten individu juga. Jadi misalnya dia mah, ibu aku pengen bikin sendiri juga dong, aku lagi nyanyi atau aku bikin apa atau apa gitu. Tapi nggak berkelompok, dia pengen sendirian. Nah boleh klik form itu terus tulis nama dia, kelas berapa, dan dia pengen bikin konten apa. Ini mah untuk yang individu. Tidak ada yang kelompok, ada yang individu. Iya. Yang kelompok sebenarnya wajib. Individu mah kalau dia mau sendiri juga. Ya seperti itu intinya. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selesai ya rapatnya. Enggak. Oke, terima kasih Bu Eka. Saya ulang lagi ya. Ya. Yang Bu Eka sampaikan intinya per mulai besok setelah Jumatan kan tadinya nggak ada kegiatan, sekarang kegiatannya diisi. Jadi anak setelah selesai sholat Jumat dan makan, mungkin jam 1 atau setengah 2 lah paling telat, ke kelas lagi, bawa buku dan pensil, bawa buku dan alat tulis lah ya, mungkin boleh. Bawa buku dan alat tulis masing-masing, masuk ke kelas, kemudian nanti wali kelas ditemani guru pendampingnya yang bukan wali kelas, nanti akan dijadwalin, nanti akan dibagi-bagi yang tugasnya di kelas dan tugasnya pengkondisian itu dibagi-bagi. Nah yang di kelas tugasnya tadi yang Bu Eka sampaikan, pertama meminta anak per orang untuk mengisi form ini. Nanti ini formnya bisa ditulis di papan tulis saja langsung, jadi anak nanti isi nama, kelas, kemudian kesan atau perubahan positif yang dialami selama masa di sini ya, pembelajaran di sini selama 2 sampai 3 bulan. Atau kalau yang sebenarnya nggak harus 2 sampai 3 bulan di sini, kalau yang kelas 9 pun gitu kan ya. Kelas 9 misalnya udah dari lama belajar di sini, kesan perubahan positif harus positif ya. Kesan perubahan ini udah ada positif, spesifik. Negatif nggak usah disampaikan. Kalau negatifnya dievaluasi, bukan untuk dijadiin konten kan. Yang positif ini udah ada penegasan di sini ya. Nih, buledan di bold. Kemudian harapan ke depannya. Harapan jelas baik-baik juga ya. Bukan harapan yang negatif.
Misalnya harapannya libur terus, itu bukan harapan. Kan udah kemarin merah terus ya Pak. Nah, jadi nanti Bapak Ibu wali kelas didampingi guru yang nanti akan saya share, belum selesai sebenarnya. Nanti di-share orang-orangnya itu mengisi ini pertama. Kemudian menawarkan ke anak, atau misalnya ada anak yang kira-kira ingin bikin konten sendiri gitu ya. Nanti yang membuat konten sendiri ngisi form ini. Nah, ngisinya bisa di HP gurunya lah. Nggak usah bawa laptop ke kelasnya, nggak usah dulu bawa laptop. Ya, kemudian nanti dari yang udah diisi oleh anak, nih, nanti kita baca cepat mungkin ya, baca secara cepat, atau misalnya difotoin, dimasukin ke folder yang tadi Bu Eka kasih nih di sini, masukin ke folder ini. Nanti dikelompokkan, misalnya yang mirip-mirip nih, saya perubahan positifnya saya jadi lebih rajin bersih asrama, saya lebih rajin bersih kelas. Nah, itu kan nyambung ya, ada keterkaitan, bersih kata kuncinya dua. Berarti kontennya tentang bersih. Atau yang satu saya lebih melek teknologi, yang satu saya lebih tahu book widget spesifik misalnya anak. Nah, itu kan tentang teknologi belajar, berarti nanti digrupin jadi satu. Jadi dicari irisannya dari satu anak ke anak lain. Dibikin satu kelompoknya berapa orang mereka? 5. Satu kelompoknya mungkin bisa 5. Jadi satu kelas ada 4 sampai 5 kelompok. Yang 3 juga. Yang 3 juga. Yang 3 juga. Kita 15 orang kalau bikin. Oh iya, yang 15 orang betul, berarti cuma 3. Kelas 9C. 15 orang. Sisanya di rumah. 4 orang. Nah, seperti itu nanti dikelompokin kayak gini skenarionya. Nah, nanti dibikin, nanti yang sudah berkelompok dibikin skenario kayak gini. Misal tadi irisannya kebersihan, berarti bikin skenarionya menyapu asrama. Nanti itu nanti untuk bikin kontennya. Sekarang mah khusus untuk membuat skenarionya dulu. Kalau yang di rumah dilibatkan. Ini udah jelas, Bu. Kesan perubahan positif selama 2-3 bulan. Di sini berarti ya. Di sini. Maksudnya yang di rumah juga bisa gitu. Enggak, hanya kita nggak bisa Yang di sini aja. Maksimalkan. Ya. Mungkin yang di rumah kurang terasa ini. Walaupun anaknya baru masuk, misalnya baru isolasi, anaknya baru masuk nih, nggak apa-apa. Ditanya aja kesan selama masuk, kesan positif. Lagi-lagi positif. Yang di zona karantina, yang guru di dalam, ada yang, atau dari Bapak Ibu yang lain mau ditanyain dulu? Jadi anak-anak nggak pakai laptop yang makanya di buku ya? Iya. Sebenarnya bukan nggak boleh sih. Bisa nanti pas bikin kontennya pakai laptop. Bikin konten. Konten laptop. Kalau mana TikTok Kirain pakai HP kita. Ya. Anak juga, jangan salah, anak tuh di laptop walaupun udah dilarang masih pada pakai aja. Terus bikin konten di kelas, ada tuh sekarang di kelas cewek. Jadi Pakai kamera. pakai kamera laptop, joget-joget. Nah, nanti dia, gitu. Walaupun udah kita suruh, ya anak ngakalin, misalnya uninstall, nanti dicek. Jadi pas dia ambil laptopnya install, pas mau kembaliin uninstall. Gitu. Ya anak juga gitu kan. Itu dihapus. Install. Ya seperti itu, ada lagi. Jadi kertas dulu. Pembagiannya nanti akan saya share. Peran dari pendamping itu gimana? Peran dari pendamping. Iya, tadi mendampingi anak untuk mengisi ini kan nanti ada 2 guru ya Pak. Kita sambil membuat konten juga kan? Hari Jumatnya belum buat. Hari Jumat baru mengisi form ini. Jadi anak-anak yang mendampingi anak untuk mengisi ini. Form 1, form yang per kelompok mah nanti setelah Tapi hari itu juga. hari ini juga ya. Berarti di hari yang sama, di hari Jumat itu kita cari yang beririsan, dibikin jadi kelompok, langsung bikin skenario yang ini.
Terus ditambah kalau anak yang ingin eksis, kan suka ada yang ingin eksis sendiri misalnya, itu ngisi di sini di form yang Bu Eka bikin. Nah, form individual konten kreatif. Ada tuh beberapa anak suka yang eksis, suka, Pak saya bisa ini, ada tuh kalau ngobrol. Kelas 7 mah yang saya terkesan itu si Alfati. Itu pasti ya. Saya tahu ini apa? Untuk nanti pertanyaan dari anak, misalkan ya anaknya, Bu kenapa nih pada serempak disuruh bikin TikTok? Kenapa? Gitu. Nanti apa yang Ini. Itu kan laporan. Nah, kesan perubahan positif. Jadi dibuat dokumen evaluasi ya di dalam bentuk video pendek, Betul. video pendek. Kalau misalnya itu positif dan baik, berarti kita tingkatkan, dia akan datang untuk evaluasi. Kalau misalnya negatifnya ya sampaikan aja, kalau negatifnya mah ke kita, nanti kita perbaiki. Untuk medianya harus TikTok. TikTok yang mana dulu kita? Pak Deras katanya boleh bebas, tapi lebih ngarep ke TikTok. Karena ya, Mungkin karena nggak lama sih, satu familiar betul. Ya, familiar. Terus berapa lama durasinya ya? Saya sering install gitu. Install. Mungkin ada yang jogetan. Iya yang joget. Sebenarnya gimana usernya? Joget-joget ya. Kalau ditontonnya lama nanti AI dari si TikTok, oh dia suka nih terhadap yang joget-joget. Jadi nanti dimunculin yang joget-joget sering. Gitulah itu mah. Jadi sebelum buka bismillah dulu. Nah, dibuka dengan bismillah, diakhiri dengan Masya Allah. Nah, seperti itu yang di dalam ada lagi atau yang di sini yang mau ditanya Pak Rosi, Pak Besari, Pak Diri depan. Jadi besok itu ada data yang tadi formulanya aja. Besok lebih ke mendata form 1, mendata form 2, mendata yang individual. Bikinnya kapan? Itu nanti jadwalnya aja. Tapi nggak jauh dari ini. Sebelum PAS. Informasi, ini nggak tahu udah saya sampaikan atau belum. Berarti kan emang pada itu pengennya di point of view anak-anak. Memang kita tuh ya menyerahkan anak yang bikin konten, kita cuma dampingi dan ngarahin aja ya. Dan saat bikin skenario nya diarahkan. Jadi benar-benar sampai itu kayak transisinya editnya tuh anak benar-benar dipegang sama anak gitu kan. Iya, seperti itu. Kita mah nggak dampingi, jangan sampai buka yang lain. Yep. Jangan sampai kerja yang lain. Betul. Ini teh kelanjutan proses kemarin kan aku tidak Ya. Betul. Pada hari nggak bisa datang, istrinya lagi sakit, lagi nganterin istri. Berarti ini kan memunculkan sesuatu yang Kriteria tuh film Apa tuh? mereka ya bisa. Oh, Ya. kata bapak sih intinya mah jangan joget-joget. Kita itu kan biasanya di jogetnya, cuma tahu ini biasanya ada konten misalnya gambar Buddha kayak kata-kata. Kita paling misalkan tunggu kata-kata di luar gitu gini. Atau yang estetikan ya. Ada yang in my life, Hai. ada yang SCC. Day ini si Cici. Yang berkaitan pendidikan. One day we to Nah, Eva. soalnya mau supaya mereka ketika antara wali kelas menerangkan mentok pertanyaan banyak anak pertanyaan ketika kirinya TikTokan mulai TikTok kok jadi repot. Enggak, di batas benar ya. Pilih. Joget enggak gitu ya. Enggak. Joget. Jadi nanti kan kalau bikin TikToknya berarti kan berkelompok aja satu kelompok satu media kan. Kita masih minggat lagi. Ya pasti ada itu. Bagaimana sampai Siapa yang malah? Kan ada patternnya. Ya nanti kan ini mah belum bikin. Bikin mah nanti masih konsep. Kalau bikin mah nanti setelah ini jadi. Jadi dapat lagi sama bapak. Terus info katanya ini nggak tahu ya. Baru info check out itu 11 sampai 12 Pak. 11-12 Desember.
Kemungkinan 11-12 Desember itu anak-anak check out. Jadi PAS-nya kemungkinan di tanggal 29 sampai 9 Desember, 29 November sampai 9 Desember. Atau sampai 8 Desember. Ada 2 hari digunakan untuk remedial dan perbaikan, baru setelah itu pulang. Gitu. Jadi anak pulang mulai rapot belum rencananya. tergantung gurunya, tergantung. Belum ya, kalau belum kita ini gitu. Kayaknya mau online aja link. Ya main link ya kalau rapotnya. Rapotnya dalam bentuk link aja. Siap, itulah sudah ya, selesai. Desember beneran. Jadi intinya besok Bapak Ibu guru mendampingi anak-anak mengisi form. Baik, sebelum ditutup ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Dari dalam mungkin Pak, silakan Pak. Ada masuk ada program luar Ya. dari permintaan sebenarnya dari HR. Jadi pengen ada program Sabtu itu karyawan sesana gitu, karyawan. Sabtu senang, bukan Sabtu hikam lagi. Aduh, aku gitu di ruang sudut ya. Emang namanya Sabtu hikam. Sebelumnya pada minta didebatin senang jadi ibu atau ibu berolahraga. Gimana ya? Beres hikam senang. Tadi itu lah. Jadi sehat batin dulu. Oke, Pak Din sebentar Bang. Jadi ada syarat untuk senang gitu. Gitu minta tuh master, aduh gimana ya kata aku teh. Tapi masalahnya satu Bu, pembimbing school yang bikin school. Jadi nggak akan bisa semua guru, paling sebagian. Iya, sebagian. Jadi Gitu. khusus di hari Sabtu semua pakai training atau gitu. Iya lah, masa nggak pakai training? Jadi ancingan. Tapi Bu, coba bisa disarankan satu hikam dan senang. Olahraga gitu. Jadi rohani dan Jasmani. Nampak kalau di itu kalau ada hikam. Tapi kami di mana kalau Sabtu ini? Bisa di mana? Dari Kalau tim kada adalah bisa ya saya makan dong. Ya apa itu? di dia cekap deh. Nah udah gitu. Online sekali gitu. Online sekali. Oke Bu, gitu ya. Nanti bisa diobrolin lagi terkait. Mangga Pak Didin, silakan Pak. Suaranya jelas nggak Pak Ilham? Jelas sekali Pak. Oke Bapak Ibu. Ini Pak Didin mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak lama ya. Alhamdulillah itu ada program itu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik yang urusan itu. Karena dengan adanya kegiatan maka fokus siswa menjadi ke prestasi ya, bukan ke masalah. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama terkait teacher on duty report ya, yang tadi saya sampaikan juga ke Pak Ilham. Oh iya Pak. Jadi setiap koordinator piket nanti harus memberikan reportnya. Nah, di mana itu nanti barangkali Pak Ilham bisa mengintegrasikan dengan form kurikulum, itu silakan disetting. Ya nanti teacher on duty bisa berkoordinasi dengan kurikulum, dalam hal ini Pak Ilham, itu silakan. Itu yang pertama ya. Jadi report teacher on duty yang biasanya kita reportkan itu dijalankan lagi, itu yang pertama. Nah yang kedua terkait sarpras. Nah di meeting yang lalu sempat ada pertanyaan. Nah apakah CPU yang ada di kelas itu digunakan dengan efektif apa tidak kan gitu. Kalau sejauh ini saya melihat bahwa kegiatan boarding pun kalau memang CPU itu asbabun nuzulnya adalah request dari boarding,
Maka kalau saya lihat di kegiatan-kegiatan boarding pun itu selalu meminjam laptop, walaupun beberapa laptop saja dari ruang laptop ya. Nah jadi silakan itu, dan Pak Dera pun di rapat-rapat sebelumnya itu menyerahkan kepada Pak Awal selaku Sarpras untuk mengobservasi dan mengevaluasi seberapa efektivitas, apakah dibutuhkan atau tidak. Nah khawatir kalau tidak dipakai, tidak digunakan, tidak di-maintenance, CPU yang ada di kelas itu performanya menyusut begitu saja, atau barangkali kalau memang tidak digunakan di situ bisa dioptimalkan di tempat lain. Itu yang kedua. Terus berikutnya lagi terkait Sarpras juga, ini terkait alat kebersihan. Itu mohon diputuskan Pak Ilham di rapat di sana itu, atau boleh di waktu lain juga silakan, atau di grup WA juga silakan. Peralatan apa saja yang dibutuhkan di kebersihan itu. Kalau saya koordinasi dengan Pak Awal, itu memang selalu mentoknya di wali kelas atau di penanggung jawab kelas. Jadi Sarpras selama ini selalu diadakan, hanya saja selalu hilang begitu saja, atau misalnya ada kerusakan tanpa ada pertanggungjawaban. Nah, saya sudah berkoordinasi dengan beberapa rekan di ruang laptop atau LDC ya, itu terkait Sarpras yang salah satunya kan sekarang sudah berjalan tentang kabel itu ya. Kabel itu bisa disimpan di sana lalu digunakan ke kelas. Nah terkait sapu juga itu bisa bisa di maintenance seperti itu ya. Jadi tinggal dilihat saja kebutuhannya seperti apa per kelas itu. Kalau memang dibutuhkan itu mohon disegerakan, ada listnya dan segera juga diajukan. Karena memang hal yang urgent itu untuk kebersihan itu. Pertama kita memang sekolah sehat, yang kedua memang kebersihan itu juga bagian dari pembelajaran siswa, ya. Yang ketiga juga kebersihan itu sebagian daripada iman, dan iman itulah yang mendasari kesuksesan kita. Ya, itu. Nah, berikutnya terkait dengan ini namanya tentang digital school. Nah, digital school sekarang sudah dilaunchingkan, sudah digaungkan gitu. Nah, sementara kita ada penurunan dalam hal penggunaan laptop. Nah, penurunan ini memang berdasar ya, dasarnya apa? Yaitu request dari guru-guru. Nah, kalau saya lihat kendala-kendala terkait dengan penggunaan laptop itu yang pertama itu kita di jaringan. Nah, apakah jaringan sudah selesai atau belum? Nah, yang berikutnya di proteksi IT. Nah, sejauh ini masih ada siswa menggunakan WA dan sebagainya. Nah, apakah kemampuan IT bagaimana memproteksinya? Nah, yang ketiga itu di peran guru, ya termasuk saya gitu ya. Mari Bapak Ibu mengevaluasi diri ya, karena memang kita harus melek, harus move on ke digital school. Nah, jadi penggunaan laptop itu bukan harus dipaksakan, tapi harus direncanakan, harus dioptimalkan. Jadi bagaimana model pembelajaran kita yang dengan menggunakan teknologi, tetapi itu teknologi yang terkontrol tentunya. Nah, memang kalau yang saya terima keluhan-keluhannya itu begini, jadi guru menerangkan kemana, anak main laptop kemana. Nah, itu saya mencurigai bahwa itu ada perencanaan yang kurang matang di dalam hal pembelajaran itu. Nah, makanya saya tidak puas begitu saja dengan kondisi saat ini ya. Siswa menggunakan laptop seperlunya, itu betul dan memang harus begitu, harus seperlunya. Nah, akan tetapi takutnya lama-lama makin menurun. Nah, jadi kita mari mengevaluasi diri sendiri. Nah, terus juga silakan barangkali ada dari kurikulum arahan itu terkait model pembelajaran yang kita terapkan. Barangkali inovasi-inovasi pembelajaran kita belum dikaitkan dengan teknologi sepenuhnya, sehingga anak ketika main laptop itu bukan untuk ke pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Nah, yang terakhir ya. Sebelum ke yang terakhir ini ada info tadi anak memang menanyakan ke saya di masjid langsung terkait ada anak yang kelas 8 sekarang itu, yang bagus ngajinya itu.
itu dia katanya pencak silat tingkat nasional. Nah dia mungkin pengen apa kapan itu ada barangkali gitu. Eksis. Nah itu yang terakhir ya terkait eskul itu yang barusan. Nah yang terakhir ini terkait prokes. Oh, kalau di sini ada UKS ada yang gabung nggak ini, Pak Ilham? UKS nggak ada Pak. Kalau UKS bukan reguler itu ya? Atau gimana Pak Ilham? Masuk sih di grup reguler. Harusnya ada perwakilan tuh kalau ada meeting tuh harusnya ada juga perwakilan. Bagusnya ada IT terus ada IT ada di sini. itu kan, nah itu bagus tuh kalau ada perwakilan. Karena sekarang kan dalam hal pandemi begini selalu aja ada yang kaitan dengan UKS. Nah ini yang terakhir ini saya terkait prokes ya. Nah Bapak Ibu kalau saya lihat prokes itu sangat menurun sekali. Apakah itu pemakaian facialnya gitu? Facial apa ya bahasanya itu? Ya. Nah terus juga double maskernya atau misalnya selonong boy atau apa gitu ya. Jadi rambu-rambu itu, nah sebenarnya secara pribadi saya nggak ada masalah dengan itu secara pribadi ya. Nah cuman secara di struktur gugus tugas itu saya sebagai pengawas di situ gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ngomong jadinya begitu. Nah ini memang di dalam karantina pun ada penurunan, misalnya siswa kalau ke masjid itu banyak juga yang nggak pakai masker itu saya lihat, itu yang pertama itu. Terus juga yang tadinya di masjid itu pakai jarak, nah sekarang jaraknya ditiadakan yang putra ya. Nah itu juga memang di dalam juga ada penurunan. Nah saya juga mau, tapi Pak Kepala Sekolah sempat masuk ke zona dalam dan saya juga tanyakan ke UKS, kata saya itu kenapa dibiarkan saja itu yang begitu menjadi tidak ada jarak gitu. Nah itu jawabannya begitu. Pak KS sudah melihat itu gitu. Nah tapi sehingga saya kan ada confuse jadinya. Nah tapi walaupun begitu, toh itu di zona dalam barangkali yang apa kalau di zona dalam barangkali tidak banyak keluar masuknya gitu. Tapi tetap akan saya tanyakan ke kebijakan ketua gugus tugas dalam hal ini Pak KS ya. Apakah memang boleh gitu anak ada yang tidak pakai masker ke masjid dan banyak gitu. Nah terus juga yang dari luar ini tuh, yang dari luar juga, nah keluar masuk itu kalau saya lihat tuh sangat menurun sekali. Nah pertanyaan, memang sekarang sih nggak ada masalah jadinya gitu, karena tidak ada tiba-tiba yang kena COVID atau apa kan, memang nggak ada gitu. Cuman dengan tidak adanya yang tertular begitu, nah apakah memang situasi karantina ini sudah berakhir atau bagaimana gitu? Nah, itu kalau orang dalam itu pasti selalu mempertanyakan itu. Jadi kalau memang belum berakhir, toh kenapa kita masih di karantina, ini bagian di dalam gitu ya. Tapi kalaupun memang belum berakhir, tapi toh kenapa ada penurunan juga gitu. Dan terutama yang dari luar ya. Nah itu tapi saya juga tidak saklek ya, walaupun saya menemukan rekan-rekan begitu, saya juga belum saklek karena saya harus konfirmasi dulu ke Pak KS, ini kebijakannya akan seperti apa, gitu. Karena kalaupun saya tidak menyampaikan, takutnya tiba-tibanya ada terkonfirmasi positif gitu. Nanti siapa yang akan di tracing dan dari mana ininya gitu. Nah itu seperti itu Bapak Ibu, ini mohon maaf juga agak panjang sedikit. Oke. Nah terus yang dari secara pribadi saya mohon maaf belum bisa gabung sepenuhnya di reguler, kadang-kadang ada ke sekolah, kadang-kadang juga tidak gitu. Tapi tetap saya memantau, tetap alhamdulillah di boarding juga tetap kebersihan dan sebagainya tetap dipantau dan banyak kegiatan juga. Tapi insya Allah saya tidak luput dari pemantauan daripada memantau kegiatan di reguler. Itu saja, mohon maaf belum bisa bergabung sepenuhnya, terutama di gedung baru ini. Ya, saya lihat ini formasinya sangat bagus sekali di ruang waka maupun di ruang guru ya. Aduh, mudah-mudahan kita semua bisa pandeminya segera berakhir, bisa gabung seperti biasa semuanya, sehat terus ya.
Itu mohon maaf, terima kasih waktunya ini. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dumin atas arahannya. Yang terkait alat kebersihan mau didiskusikan sekarang atau nanti jumlahnya atau apa yang dibutuhkan? Maka apa yang dibutuhkan di kelas? Sapu berapa, misalnya pangki berapa? Satu dua pangki satu. Sapu 2, pangki 1. Amoceng satu. Moceng mah ada dah. Biasanya. Kaliannya kan aku tadi ada aksi nyata penggeraknya tentang bikin program yang berdampak pada diri. Nah kemarin itu coba bikin program. Jadi program itu namanya One Day One Deed. One Deed. One Deed. Oh, Deed. Tapi jadi satu hari satu amal kebaikan lah yang dilakukan, termasuk ya bisa nyambung sih nanti yang kayak bersihin kelas, sama pada tempatnya, pokoknya amal kebaikan satu hari sama minimal melakukan satu amal kebaikan, entah itu misalnya membantu temennya atau misalkan melakukan sini apa segala salah itu. Nah rencananya kayaknya kita kembang monitoring. Nah tadinya sih mau kerja sama kesiswaan, terus kalau kayak gitu sama siapa aja ya berarti ya? Kayak gimana? Wali kelas mungkin ya. Jadi programnya itu kan sebenarnya programnya itu boleh literasi, boleh yang bentuknya kepemimpinan, boleh tentang toleransi atau pokoknya memunculkan berdampak pada siswa aja sih programnya, tapi jangan yang susah-susah gitu. Nah, makanya pas aku pikiran kayak literasi kan kita udah ada ya sebenarnya ya, cuma program yang udah itu kan udah jalan. Nah, aku sih jadi kepikiran kan visi sekolah kita tuh ada akhlakul karimah ya, kan harus nyambung dengan visi sekolah. Nah, kayaknya yang gampang itu anak minimal melakukan satu hal kebaikan apapun itu gitu. Nah dengan itu mudah-mudahan jadi muncul budaya positif gitu Pak. Menyambung juga sama ini sih ya bisa disambungin. Cuma memang belum kebayang ya monitoringnya seperti apa ya biar anak itu konsisten selama minimal satu hari itu melakukan satu kebaikan gitu ya kebersihan. Misalkan dia menilai atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi kegiatannya itu monitoring gitu. Jadi programnya mah one day one deed gitu. Jadi satu hari satu amal kebaikan lah. Ini anaknya. Nah kan biar konsisten kontinu itu biar harus ada monitoring juga ya. Entah itu bentuknya misalkan buku saku dia udah melakukan kebaikan apa misalkan atau gimana ya. Berarti itu self ini ya. Jurnal. Penilaian sendiri gitu ya. Poin aja, poin masih berlaku nggak? Penerapan poin. Misalkan dulu ya kesiswaan ketika masuk ke sini dapat anak itu pegang berapa puluh poin. 300 ya. Ya sebenarnya itu masih ada ya Pak ya. Nah bisa ke situ masukin ke poin. Kayak gimana bentuknya kegiatan? Ya itu berarti dia sekarang dipegang cuman bentuk nilainya poin. Nah, kalau nilainya sama anak berarti ya teknisnya. Kalau teknisnya sama anak bisa aja nulis yang bagus-bagus. Oh iya, gimana monitoringnya aku sama wali kelas atau sama? Kalau wali kelas berarti harus ada di seminggu itu. Kalau misalnya tiap hari wali kelas berarti masuk gitu balik tahu. Kalau misalnya tiap minggu berarti tiap minggu ada yang gitu. Kecuali per hari. Jadi misalnya one setiap hari apa? Oh, jadi seminggu sekali. Ya, dan ada orangnya misalnya hari Jumat, berarti Jumat itu sama wali kelas, dan hari yang sama guru yang di jam pagi atau yang di jam terakhir. Ya, di hari sama di makol, bisa di makol, bisa. Kalau menurut kalau saya one day one ayat udah yang one. Aku juga ada one day one artikel, jadi bukan one day one git one artikel. Jadi tiap kali pertemuan IPS itu kita baca 2 artikel bahas, tapi yang berhubungan dengan materi. Itu udah sih. Nah setelah itu kemarin rencananya gitu sih, tapi eksekusinya lebih mudah Bang. Nggak Sebenarnya yang pasien guru PAI, jadi yang kontrolnya guru PAI karena ada hal. Jadi ke visinya itu kan guru akhlakul karimah itu. Jadi pengennya tuh semua anak di sedikitnya udah terbiasa melakukan hal baik aja, pengennya gitu sih, cita-citanya. iya, kalau berarti lebih ke lihatnya kalau menurut saya lebih ke super
isi anak gitu. Kalau misalnya kita tentuin misalnya hari Jumat one day one day, anak tiap Jumat aja baiknya. Kan sudah beste, nanti setelah Jumat mungkin bisa geser ke yang lain. Kalau Karena bisa. kan kalau dia susah kalau Yang belum kebayangnya memang monitoringnya itu gimana ya? Kalau kayak buku saku pramuka kan dia udah ngelakuin apa, tanda tangan apa gimana ya? Kayak gitu ya. Nanti kejujuran sama wanita kejujuran. Jurnal bisa. Lagi. Iya. Jurnal. Bulan jurnal. Gini Bu, Bulan jurnal. bagus itu programnya bagus. Harus ya itu sebenarnya dengan program yang ada dimonitoring gitu aja. Kayak misalnya sebelum atau setelah pembelajaran berakhir kelas bersih berarti dimonitoring Nah kebersihan. itu ya, itu aja benernya Wan. Ada kartu kebersihan itu Tulis kartu kebersihan. nah kartunya disimpan di situ. Nanti ada tentang checklist Nah, misalnya ya, pas ini udah berapa bersih, skor? kotak. Lah, berarti sama guru di jam terakhir. Sekolahnya nanti ya kebersihan. Berarti sama guru di jam terakhir tiap hari. Jam terakhir. Kan memang sesuai. Tapi Guru namanya apa ya Pak? Yang aneh gitu kan? one day one day. One day. Itu bisa nanti Bu. Yang penting kegiatannya jelas dulu. Judulnya kan monitoring. Kaitannya dengan kebersihan. Ya, Ya, itu namanya kebersihan yang terakhir kayak tadi yang sebelum terakhir. Nanti itu isi di situ. Sama juga kan di kelas. Misalnya sekarang diawali dulu kebersihan dulu. Kebersihan dulu. Kebersihan dulu. Nanti bisa dipikirin kesananya apa. Misalnya akhlak apa. Itu misalnya dari kalau akhlak dari sehari itu berapa kali mengatakan kata-kata kasar kan kadang-kadang suka dengar kata kasarnya anaknya. Kalau misalnya anaknya ketahuan ya langsung aja diingetin, ini ada berkata kasar. Sekarang berkurang Pak. Itu bisa nanti. Sekarang misalnya mau biar terrealisasi kebersihan dulu sesuai dengan program ya. Sesuai kan guru nggak boleh dulu keluar sebelum anak keluar. Sekarang itu kan di jam terakhir. Nah, jadi sebelum guru keluar, saya ngisi itu monitoringnya simpen di kelas. Nanti apa aja bersih, sapu, Jadi itu jumlah kursi sesuai berapa, dengan jumlah meja. Kayaknya lagi di kelas dan kawan pelan. Udah di tiket aja. Di koordinator tiket di. atau digital bentuknya. Nah, dari Digital, linknya ada. Kalau itu betul. Linknya yang mana? Tadi baca. Info BPK muncul. Ibu, linknya dibaca. Punten. Di awas. Bahasa saya tadi awas. Oke, bisa ya Bu ya. Nah, kalau itu tadi yang terkait dengan alat kebersihan berarti tadi apa? Sapu 2, pengki 1, pelan 1, kanebo 1, 5 katanya Pak. Nanti itemnya saya WA-in Pak. Sapu 2, pengki 1, pelan 1, kanebo 1. Itu diwadahin nanti setiap anak berangkat ke kelas atau misalnya mau bersih bawa ke kelas. Itu sih. Yang saya suka lihat tuh kadang kalau ada sapu tuh kalau kan dipakai pepedangan. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Jelas Pak. Di boarding itu anak-anak tuh efektif sekarang bersih-bersihnya salah satunya adalah ketika ngaji ar-Rahman atau ketika ngaji waqiah itu diberdirikan asramanya kotor dan itu efektif. Nah, bagaimana tidak itu silakan. Bisa Pak, diberdirikan. Berarti gini Pak, kalau saya sih kalau di kelas nih ya, kelas saya pribadi ada anak yang ngacau atau nyampah itu berdiri aja sampai beres mata pelajaran selesai. Nah mungkin bisa digituin tuh. Jadi kalau yang kelasnya kotor, besoknya dia berdiri belajarnya. Cangkel. Nanti. Atau bisa pada hari Sabtu, Pak Ilham. Atau bisa pada hari Sabtu. Saat briefing itu loh, kelas yang terkotor begitu misalnya.
berdiri di depan. Iya, ini jangan berdiri dari satu misalnya. Oh, jangan mengganggu ke BM ya. Iya Pak Wa, silakan Pak Wa, kalem Pak Wa. Iya kan naik ke darat ya, tetap tuh naik darah. Nah, so, Mungkin boleh ada sedikit memberikan masukan. Saya ataupun juga bertanya ke Pak Ari pun kan kebiasaan sebelumnya untuk jajan itu apakah dikondisikan di satu titik, contoh misalnya Pak Ari makan jajan itu di food court misalnya gitu. Apakah memang boleh dibawa ke kelas gitu? Nah kalau memang dibawa ke kelas kan efeknya jadi menumpuk seperti sekarang sampah itu. Kalau kemarin itu kan kalau nggak salah dipusatkan di satu titik. Nah apakah bisa gitu, untuk sekarang ini untuk jajan itu dipusatkan misalnya di satu titik di bawah dan tidak boleh dibawa ke kelas itu untuk mengurangi tingkat pembalakan sampah gitu. Kumahakah masukannya di rekan-rekan terutama di Pak Ari gitu Pak Ari. Kenapa Pak Ari? Oke bahwa mengenai jajan Pak, teknis itu ketika mulai KPM pas efektif karantina kemarin masuk ke gedung, mengenai jajan itu kita sudah mengadakan uji coba bahwasanya jajan di lokasi ternyata daya tampung jajan yang nggak bisa di tempat karena kuota jumlah siswa yang banyak, itu yang pertama. Yang kedua dikarenakan ada perolehan setengah jam itu Pak. Itu jadi memakan waktu serta kan ada kita kan mengurangi intensitas ketemunya putra putri walaupun tetap aja ketemu tapi kita paling nggak berusaha seperti itu. Nah kita disiasati kenapa dengan caranya silakan jajan. Nah jajan yang setengah jam itu pun hanya ke SM banyaknya, bukan jajan yang ke food court yang ada pasirnya itu karena kan makanan sajinya berkurang, nah lebih larinya itu ke SM. Nah bawa makanannya pun ke kelas, bukan ke kelas sih kita pun tidak mengarahkan ke kelas, namun gimana caranya waktu setengah jam bisa dimanfaatkan untuk jajan untuk makan juga seperti itu. Nah kalau misalkan di daya tampungnya di bawah bisa dipesienkan, ya silakan. Kemarin pun sudah terobrolkan di bawah penuh di kantin, begitu ya di kelas juga di area kelas tentunya seperti itu. Kalau di koridor jangan masuk ke kelas. Udah kemarin juga sempat diusulkan untuk putri apabila mau makan silakan di lapang atau di koridor atau di tempatnya sudah diusulkan juga kami menyarankan, namun kan kita keterbatasan akan tenaga juga. Kalau hanya memberikan saran sih itu banyak Pak sarannya Pak. Ada yang masuk gor aja makan sambal sambil panas kan tinggal nikmat. Nah contohnya banyak temannya seperti itu. Udah putra mah makannya area asrama saja tapi di depan ada menyerang seperti itu. Namun ya kita bareng, nah itulah barang itu yang susahnya gitu. Oke, paham gitu Pak. Jadi kemarin itu diambil simpelnya saja, yang penting esensi anak jajannya kena, waktu 30 menit bisa terlaksana gitu. Gitu. Siap. Nah, oke, satu lagi Pak Awal lah. Sempat kemarin kita ke anak-anak juga. Oke, silakan jajan ke SM. Namun maaf, tidak membawa yang makanan yang Basah. Yang basah. Nah, namun ke sini karena kan food court juga kan mengikuti arusnya jajan yang langsung di bawah AR itu makanan siap saji semakin cepat kayak sebelah pasre kayak gitu sekarang tuh sudah banyak beredar. Nah mulailah masuk ke kelas. Dulu bukan kemarin waktu bulan kemarin pas pertama efektif, nah hanya kemasan doang kayak kantongnya pun kering kebanyakan yang dialami sih itu makanan yang basah itu yang masuk kelas itu. Gitu Pak. Siap. Nuhun Pak Dino. Nah, sami Pak. Oke. Jadi seperti itu mungkin ya terkait kondisi di lapangan terkait jajan. Volume sampah memang pas awal-awal ini meningkat lumayan Pak ya. Iya. Tapi bisa di
Yang paling meningkat sampah itu ketika ada perubahan dan penambahan jam tayang HBM, itu penambahannya ekstra. Gak hanya di kelas, di asrama pun sama. Apalagi ada ketika digulirkannya ada penjemukan setiap 1 bulan, setiap 1 minggu. Gak hanya sampah, kontainer di asrama pun banyak menumpuk. Gitu aja. Terus berarti ayo nama tinggal putusan Pak Haji, Bapak dia bisa berizina terus alur namakan ke saya anu diuningan ke Pak Haji kantor nabi periogi data nawe ayeuna kemarin kamari ge aya pengajuan tong sampah ge ngajukeun 24 tong sampah terkait kanggo di gedung 1, gedung 2 di lab komputer, lab IPA, terus ruang isolasi. Nah, terkait dengan sapu kalau memang kita semuanya sudah sepakat. Yang terpenting saya sih solid ya Bapak Ibu. Yang penting solid kita yang ada di lapangan mengenai masalah perawatan barang-barangnya ini gitu. Kalau memang ada yang rusak, rusaknya kenapa? Atau akan dipicen. Jadi namun rusak potong gitu. Jadi jadi kita itu nggak selalu disalahkan gitu. Reguler itu nggak selalu disalahkan, guru-guru itu nggak selalu disalahkan. Jadi supaya kita ada bukti ketika barang rusak ataupun hilang, berarti harus ada pertanggungjawaban. Bantu saya gitu untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Itu saja sih dari saya supaya jadi pengajuannya juga saya lebih pede, kemudian juga dalam perawatan dan juga saya lebih percaya diri karena apa kita semua solid menjaga sarana prasarana yang ada di SCCC. Itu saya dari saya. Oke Pak, satu lagi Pak, ini mengenai sampah ya Pak. Sampah itu perlu kita ketahui ya. Peredaran sampah itu melebar sampai ke tanah lapang. Kan sawah, ibu-ibu gak tahu kan ya, gak di sawah, jadi tanah garu sebutannya. Tanah garu itu kering, jadi bisa diinjak. Tengah-tengahnya tempat bermain anak-anak. Kemarin kita ditegur, sampah disalurkan mampet. Wah di banyak pokoknya area isi di belakang itu sampahnya di mana-mana. Nah, kan saya ke tengah-tengah sawah ada wadah sampah. Susah juga diefektifkannya. Nah, kemarin sempat ngobrol juga sama pihak food court, kurangi plastiknya, pakai piring. Udah juga pakai piring, pasti sama Cina, pakai piring. Keterbatasan pengawasan, piring bawa ke asrama, merem ke asrama kan, ada yang belah, ikan dan sebagainya. Ini senok-senoknya. Jadi dilemanya itu mengenai sampah ini ya butuh orang yang jelas, yang kuat, yang bisa menangani sampah gitu. Kira-kira emang jadi tahanan saja bisa jadi. Tapi kan orang tua ngasih makanan bukan makanan 1 baru untuk 1 kontainer. Makanan iya. Lebih kan? Bahkan lebih. Jadi kalau mengenai sampah orang tua mesti kerjasama, kita pun mesti saling peduli ya. Lingkaran sarekelnya yang mesti saling kerjasama mengenai sampah. Mang Dudung kebun juga towel seberapa kali ya. Kewalahan apa jalan-jalan sudah kayak narik ya. Jadi dilemanya sangat. Ya ini mah hanya berbagi beban saja. Jangan. Jadi JRWS-nya lagi susah. JRWS hanya sebentar saja. Oke. Pak Dini ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ini ada foto kesian. Cukup Pak, tinggal kita mengoptimalkan aja tadi. Alhamdulillah Pak Awal sudah siap untuk mengajukan. Kita seperti tadi, jadi kalau kita ngomongin hulu, tadi hulunya sampah itu ada dari SM, food court, dari orang tua, ya. Tapi lebih ke ya kita mau nggak mau harus terima aja. Artinya kita harus menangani itu, gitu. Karena memang anak juga kalau tidak ada makanan-makanan seperti itu di zona karantina yang sudah lama itu memang jenuh juga, gitu. Karena itu salah satu terkuat ngabebenjokeun budak, gitu. Makanan-makanan seperti itu teh gitu biar betah gitu. Ya imbasnya ya kita harus siap gitu. Seperti yang dikatakan Pak Ari tadi, kerjasama aja gitu ya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Baik, dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi?
Nanti untuk kalau untuk piket nanti ada yang harus diisi. Jadi setiap piket kalau ngajar kan udah pasti ya ada hasil yang harus diisi ya. Jadi jangan sampai lupa diisi lagi hasilnya. Nanti mau dibenerin lagi jadwalnya. Piket juga jangan lupa nanti harus diisi. Jangan lupa untuk diisi. Nanti saya ingetin. Kemudian terkait dengan supervisi saya bakal akhir Oktober kalau nggak salah. Jadi yang Agustus Septembernya masih bolong, itu kan udah di-share tuh sama Bu Iin di grup pengajar. Ada yang masih kosong atau presentasinya masih kecil, silakan dilengkapi. Itu aja pesan dari. Mangga, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri untuk sama-sama dengan doa kita ke majelis. Subhanallah, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsinya, mangga konsumsi ini nih konsumsi. So hari kang nyanakeun in fokus dina lemari di ruangan bapak abis abang. Saudara. So Pak Awal kan nyimpen di gerbang. Nah, eta. Lu mana Pak Awal? Eta dina lemari. Di keresekan. Di lokal. Dua anak. Fokus kan. Ayat dua di dinya teh. Taunya kalau betul dua anak tuh. BMX awal. Bapaknya jadi sehat. Ayah ada tulisan rusak dari sana kok. Aduh ada nih tadi. Tapi ya tadi nonton apa? Ini tanya ada yang tadi tuh? Ya. Ya dah. Oh. Anu eksternal sak kayak Mulai besok. Apa? Yang buat tulis yang isi form buat itu. Usaha. Yang wali kelasnya kosong, jadi sama siapa di emailnya. Langsung keluarga Pendamping anak kapan? besok. Sambil bisa beren. Kan dibantu guru pendamping dua. Oh di luar? Kan Sabtu? Jumat. Dibilang Jumat. Buat siapa? Enggak, berdampingan kan bukannya Sabtu. Kalau kalian Sabtu, Pada bisa. ya Pak, maaf tuh. Gimana? Ibu cari penggantinya. Bisa. Wali kelas. Jumat Sabtu apa ada kegiatan bersama? Enggak Sabtu. Kami Kamis Jumat. Rambut Bu Ica. Bu Ica udah di booking saya dari DPA. Masih ada slot. Ntar kita ya kan kayak dibagi-bagi dulu. Dari kelas, berarti Bu Yaya itu ngajar cuma full di pagi. Iya, emang kamu ngajar aku mah nggak ada jadwal. Nah, coba Kamisnya, saya nggak suka jadi Kamisnya. Jumbo aja, dua. Dulu 7 nih usaha 7 nih bukan. Dua aja saya. Buat itu 9D. Ya, lihat berdua, ini kan ngejadwalin itu. Bu Eka atau Dua orang. Buat yang kamu aja sama anakku. Boleh Pak? Baca aku. Nggak boleh. Eka ya? Nggak boleh baca. Nggak boleh. Siapa itu? Siapa? Ayo sama siapa? Maaf Pak. Miss L. Ibu itu Bu Isha. Oh, iya, tapi iya.
Dari yang kecil beruca, aku nilainya udah 9 ya. Oh, like itu. Beruca. Aku udah nyari lah, nggak ada. Ini belum diberhentikan. Sama misal ya, jadi antara, ya maksudnya 2 itu aja.